Ini sebelum ya? Belum, Pak. Namanya Edward ya? Edward. Before ya, nanti afternya Bahaya dia ya, Pak, mendapatkan dikirim lama. jannah. Masya Allah, ini nih calon penghuni surga gitu nih ya. Calon dai gitu. Ini sebelum beliau bersahadat. Hah? Ini dai yang sebenarnya. Nah, bentar lagi dia mengambil tiket buat ke jannah. Nanti kalau masuk surga duluan ingat-ingat saya ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Kalau nama bisa lupa, kalau wajah diingat nih ya. Siap. Ingat-ingat. Siap. Takutnya saya kegelincir, panggil ya. Siap, Pak. Siap. Oke bro. Siap. Amin insyaallah. Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal hadi ila siratul mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, ini ada saudara baru kita, namanya Edward. Kelahiran tahun 2000 di Tondano, Sulawesi Utara. Dan ini asalnya beragama Kristen, sekarang menyatakan masuk Islam dengan kesadarannya sendiri dan tanpa paksaan. Mari kita saksikan bersama-sama pembacaan syahadat yang akan saya tuntun ya. Mari. Salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini saudara-saudara alhamdulillah sudah membaca syahadat ya. Saudara Edward ini, dan ini ganti nama menjadi Muhammad Ridwan. Masya Allah. Tahu ya, Muhammad Ridwan nama Islami, asalnya namanya Edward. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kekuatan pada keimanannya. Amin ya Allah. Menjadi muslim yang sempurna. Amin. Lalu menjadi mukmin yang sempurna. Amin. Dan kemudian juga diberi kekuatan untuk mendalami dan menjalankan syariat Islam. Amin ya Allah. Amin Allahumma amin. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Amin. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Min jami'il khairati fil hayat wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa dhawil huquq alaina
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا في أسماعنا وبصارنا وأزواجنا ذرياتنا واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها على قابلينها فاتسمها علينا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Dan sekarang ya kita mau nanya Mas Edward, apa yang menjadi motivasi masuk Islam? Motivasi masuk Islam tuh Atau asal muasal kenapa kok bisa masuk Islam? termotivasi dari kakak sepupu sih Pak sebenarnya. Ada kakak sepupunya Muslim. Iya. Kakak sepupu saya itu dulu mama saya punya kakak, punya Iya. anak. Itu dulu suaminya kakaknya mama saya itu Islam Pak, orang Padang. Iya. Terus nikah masuk Kristen. Terus perjanjian sama keluarganya kalau punya anak tuh harus masuk Islam. Kalau ada anak laki-laki, anak pertama tuh masuk Islam. Nah jadi di keluarga itu semua Kristen Pak. Cuman si kakak saya doang ini satu, dia Islam. Saya termotivasi dari dia, ibadahnya kuat, rajin gitu ya. Walaupun di lingkungannya semua Kristen gitu Pak. Di lingkungan Kristen kayak tiap hari, tiap minggu ada ibadah di rumah, kebaktian atau apa. Tapi dia tetap mental dia kuat gitu Pak. Kuat, puasanya juga lancar gitu kan ya. Terus saya juga mau ikut Islam ini bukan karena paksaan juga Pak ya satu. Iya. Bukan karena paksaan atau karena ada pasangan Islam atau karena kerjaan atau lingkungan Islam semua, bukan. Memang dari hati saya Pak, memang. Senang ya ingin masuk Islam gitu ya. Ada kesenangan, rasa senang. Pertama termotivasi dari kakak, terus kedua juga pas saya kerja juga emang kayak diajarin gitu Pak ya. Kayak apa? Saya nanya Islam tuh seperti apa? Ya kan? Saya nanya ke ada salah satu teman saya Pak. Saya bertanya-tanya ke beliau, dan beliau arahkan saya kayak ajarin sholat, wudhu, dan akhirnya ikut gitu Pak. Dan yang ikut juga saya ngajakin duluan gitu Pak. Pak ayo Pak kita sholat subuh. Dari awal itu saya ngajakin, akhirnya mungkin dari awal dia mau ngajakin saya karena malu atau nggak enak ya, karena posisi saya Kristen, mungkin dia nggak enak hati untuk ngajak saya sholat gitu Pak. Akhirnya itu saya subuh saya bangunin beliau Pak ayo kita sholat, saya ngajakin gitu Pak. Kaget ya? Beliau kaget, langsung lah ayo. Nah mulai dari situ Pak udah terbiasa. Akhirnya kadang dia bangunin saya untuk sholat, ngajakin sholat Jumat. Jadi ya gitu Pak, jadi mulai dari situlah tertarik gitu Pak. Dan baru kesampaian sekarang. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kurang lebih udah hampir 3 tahun lalu lah Pak. Masya Allah. Tapi Sudah belum lama ya. Alhamdulillah, ya. belum login berarti. Ya. Iya. Sekarang resmi login. Ya, mungkin nanti dibawa ke ini Mual Center. Pak Pendidikan ya, Pendidikan, ya. untuk dikeluarkan sertifikat dan ya. nanti bisa komunikasi dengan mu'alaf yang baru. Betul. Ya juga semalam udah izin kan, udah ngobrol gitu sama Orang tua. keluarga. Dari Terutama keluarga gak ada masalah. nggak ada masalah, terutama dari kakak lebih support, malah lebih senang, alhamdulillah kata kakak tuh. Masya Allah. Bagus lah, alhamdulillah kalau Ya begitu. gimana dia kemarin cerita kan dia anak kedua ya kayak adik punya adik cewek, adiknya tuh Kristen Pak. Cuman dia sempat cerita tadi malam ke saya, dulu pas masih SD si adiknya itu pengen ngikut Pak, nanya karena dianya juga belum terlalu ngerti, akhirnya nggak kesampaian lah Pak.
jadi masih tetap Kristen. Cuma semalam saya bel, Kak, aku mau masuk Islam, insya Allah secepatnya. Dan beliau senang. Akhirnya apa yang dulu si adenya nggak sempet, akhirnya tergantikan sama saya. Gitu, Pak. Jadi malah alhamdulillah pada Ya alhamdulillah. Langsung dibayar Allah langsung. Ya, mudah-mudahan nanti adiknya itu juga. Amin. segera Masya menyusul. Allah. Amin. Yang tadi mau nanya, yang tadi ada bilang tantenya tuh orang Padang masuk Kristen. Ini ada Mamanya ya. mamanya, jadi mamanya ada Tantenya. perjanjian bahwa kalau punya anak laki, anaknya itu Islam. Itu kakak su. Sekarang tantenya itu udah jadi Islam lagi, masih Kristen. Ah, tugasnya enggak, kita. bukan tante, om. Om berarti. Iya, jadi mama saya punya kakak perempuan, Iya. nikah sama orang Padang tuh laki-laki. Laki-laki, dia yang Tapi sekarang udah almarhum, Pak. enggak bisa lagi, innalillah. Masya Allah ya Rabb. Meninggal. Ya, jadi kita ini senang, berarti Mas Edward ini menjadi saudara kita semua. Masya Allah. Menjadi saudara kita, dan kita doakan bersama, mudah-mudahan diberi kekuatan dakwah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Saya kira ini ya sudah jelas, Mas Edward ini, Adinda Edward ini masuk Islam bukan karena paksaan, tapi karena ketertarikan, kesadaran sendiri. Dan beliau katanya Ustadz Kiai, hampir tiap malam tuh kayak ada risau, ada menangis dia. Ya, ada perasaan begitu ketika belum Islam dulu. Iya, Pak. Risau ya, gelisah ya. Gelisah gitu, kayak apa tujuannya, Pak? Arah jalan saya tuh kemana gitu, Pak. Masya Allah. Dan setelah masuk Islam, alhamdulillah, Alhamdulillah, Pak. alhamdulillah ya. Ini jalan berarti gitu ya. Jalan berarti ini jalannya, dan mudah-mudahan ini juga menggugah ya saudara-saudara sebangsa kita dan setanah air yang belum masuk Islam bisa menyusul untuk masuk Islam. Amin, Allahumma amin. Amin ya Allah. Sekian saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Edward lebih harum dari yang ini. Masya Allah. Salam Pak Yai dulu. Wabihi nasta'in. Masya Allah. Alami semua. Tadi after, sekarang before. Siapa namanya? Muhammad berarti Muhammad Ridwan. Ridwan. Muhammad Ridwan tuh berarti penjaga surga tuh. Masya Allah. Ya, kita doain Bang Muhammad Ridwan jadi yang solehah, istiqomah, jaga hidayah. Allah kekalkan hidayahnya di kita semua. amin. Kita saudara, doain saya. Ya, kasih ya Ridwan. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Hari ini adalah hari yang bahagia. Saya berjumpa dengan saudara muslim saya, namanya Bang Yamin dari Medan. Perjumpaan yang memang Allah yang mengatur semuanya, Allah yang memiliki waktu, suasana, tempat, dan keadaan. Ada satu kita yang menginspirasi dari bersahadatnya saudara muslim kita Edward yang namanya menjadi Muhammad Ridwan. Jadi ada satu orang tokoh gitu yang sangat menginspirasi. Pas saya ngobrol-ngobrol, Masya Allah, ini memang benar-benar Allah pertemukan kita. Nah, Assalamualaikum Bang Yamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bang Yamin ini orang Medan. Beliau adalah salah satu pengusaha transportasi umum bis. Kalau di Jawa namanya apa Bang? Cahaya Gemar Gemilang, CKG. Ini Masya Allah. Kita ngobrol-ngobrol dengan abang ini, saya banyak punya inspirasi sama beliau. Salah satu singkatnya saja adalah beliau ini adalah seorang pengusaha muslim yang dia itu risau dengan bagaimana agama bagi para karyawannya. Abang ini dahsyat loh, wajahnya preman ya, tapi hatinya Masya Allah malaikat brother ya. Jadi beliau ini betul-betul ke karyawannya, bagaimana risau agama karyawannya harus jadi perhatian dia gitu. Tidak hanya bagaimana beliau ini mencukupi gajinya, kebutuhan karyawannya, tapi dia juga perhatikan ketenangan hati dan kebutuhan keimanan karyawannya terjaga atau tidak. Maka Allah buat perusahaannya jadi lebih besar. Masya Allah. Nanti suatu saat kita akan ngobrol lagi tentang bagaimana kisah hidupnya Bang Yamin. Intinya yang ini adalah kita bicara tentang
bersahadatnya Edward, yaitu Muhammad Ridwan. Nah, Masya Allah, abang ketemu sama Ridwan ini yang namanya dulu Edward ini gimana tuh bang? Sampai dia bersahadat nih bang. Jadi di awal tuh saya kan lihat tuh waktu di terminal, saya nggak kenal dekat tuh sama Edward. Tahunya tuh dari pengurus kita nih yang dari Cirebon mengangkat dia sebagai kondektur tuh besar. Jadi saya lihat dia di terminal ngurusin mobil. Jadi saya nggak sangka dia tuh Kristen. Ternyata saya tanya ya sama kru saya, diutamakan sholat kalau subuh untuk supaya penumpang tuh bisa terjaga badannya. Jadi ada satu pas kebetulan hari Jumat, saya ini awalnya nggak tahu dia Kristen, Edward ini. Saya datang ke garasi, saya ajak tuh anak-anak semua, ayo sholat maghrib, sholat Jumat, saya bilang. Jadi Edward nih dia nggak ikut. Jadi saya bilang, kamu kok nggak ikut sholat Jumat, saya bilang. Pulang saya dari sholat Jumat, dia bilang, saya non muslim pak, katanya. Cuman saya ingin mau jadi muslim, cuman nggak tahu gimana caranya. Saya bilang, kalau mau jadi muslim tuh dari hati nurani. Nanti kalau memang bulat mau jadi muslim, kabari ke saya bilang. Jadi kebetulan saya merencana besok mau pulang, saya batalkan karena dia telepon pengurus dia mau syahadat. Jadi teman saya Bang Rahmat bilang kalau mau syahadat tuh jangan ditunda-tunda, langsung ini, karena udah dari hatinya tuh mau. Makanya dari situ kita ketemu bang ya. Ketemu. Dia bilang, Pak izin. Dia telepon saya tanya tuh sama anak-anak, mana Edwardnya. Saya bilang, kamu benar-benar mau syahadat? Saya bilang, mau masuk Islam. Benar Pak, saya udah bulat mau pingin jadi Islam. Jadi dia informasinya ke saya, dia pingin gimana tuh Islam katanya. Sampai saya tidur ingat gimana caranya bisa masuk Islam. Jadi dia memang betul-betul dah memang hatinya. Saya panggil tuh Pak Bang Rahmat, minta tolong supaya disahadatkan, untuk biar supaya ada ustadz lah yang mendampingnya. Ya, jadi gini brother, ini tanpa settingan. Jadi saya pun ketemu sama Bang Yamin di situ. Jadi beliau ini jadi menunda pulang ke Medannya. Cuman satu hal brother, sahabat muslim dimanapun. Jadi Edward ini, Muhammad Ridwan ini hampir 3 tahun dia itu pencariannya terhadap yang menciptakannya gitu. Siapa yang harus dia sembah ini? Kerisauan hatinya, dia ingin berjumpa dengan Allah yang menciptakan dia gitu. Karena hatinya itu risau, malam-malam hari itu dia hatinya menangis, ingin kenal siapa Tuhannya gitu. Nah, terus Allah jumpakan juga dengan Bang Yamin ini gitu. Nggak tahu, jadi nah cuma memang Bang Yamin ini adalah asiknya, yaitu dia yang tadi kita bilang, beliau ini tidak hanya memperhatikan gaji karyawannya, tapi dia juga memperhatikan bagaimana ketenangan hati, agama karyawannya seperti apa gitu. Jadi, nah ini nih dahsyat brother gitu kan. Nah, ketemu sama Edward gitu. Dan hari tadi juga kita ketemu gitu. Saya Bang. Lalu nggak sengaja juga kita ke Kiai Idrus ini juga mendadak ya Bang ya. Mendadak kita gitu. Pak Kiai juga tadi kaget ya. Iya, kaget. Harusnya ada acara, tiba-tiba harus mensyahadatkan gitu. Masya Allah. Jadi memang benar brother, perkara hidayah ini kalau sudah datang, Allah sudah memang menakdirkan, tidak ada yang bisa menolong. Jadi betul Bang, perkara hidayah ini Nabi aja nggak bisa Bang. Ini betul-betul haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dari hatinya Bang. Nah gitu. Kita sampai kaget malah. Jadi kita juga makasih loh. Abang ini adalah inspirasi. Tadi kita sempat sedih haru yang waduh bahagia gitu Bang ya. Sampai haru waktu dia sadar itu, sampai haru saya. Masya Allah. Kok bisa saya membawakan, istilahnya belum pernah saya bawakan orang syahadat gitu. Pas ketemu saya dia mau syahadat. Udah 3 tahun dia ketemu orang,
belum memang niatnya. Gitu ketemu kerja sama saya, dia syahadat. Saya suatu jadi kebanggaan sama saya. Masya Allah. Bang, ternyata ini sama bisnis abang, Bang. Selama ini kan abang punya armada bis Ya. ternama di Aceh, di Medan, sekarang di Jakarta, Bali. Ya, benar. Ya, semua orang udah tahu ini dengan nama PO-nya abang apa? Cahaya Kembar Gemilang, CKG. Cahaya Kembar Gemilang. Kembar Gemilang. Iya. Nah, siapa yang nggak tahu itu? Ini bos, ownernya itu ini. Jadi abang kan selama ini menghantarkan orang ke tujuannya, Bang. Siap. Ya, mengantarkan penumpang ke tujuannya gitu kan. Ya. Ternyata sama gitu. Abang kenal Edward, mengantarkan dia jumpa dengan Allah, Bang. Allah. Yang selama ini dia cari. Selama dia cari. Ya. Masya Allah. Jadi tanpa kita sadari peran abang tinggi nih, Bang. Masya Allah. Ya. Hanya jadi pengusaha bus, tapi Allah beri kemudahan. Insya Allah, Bang, dengan diberinya hidayah Edward, ada juga asbabnya dari abang. Ya, perusahaan bisa, Bang, jadi lebih besar nantinya. Amin, amin. Ya. Ternyata semangat berdakwah juga jadi muncul. Dari abangnya nanti kan. Ya. Pasti. Bahwa insya kita dunia ini adalah bagian dari nilai dakwah gitu. Kadang-kadang kita hijrah ini dunia tidak harus kita tinggalkan, Bang. Allah. Benar. Ada orang hijrah tinggalkan dunia nggak bisa. Dan dunia mau nggak usah ditinggalin, Bang. Nanti juga dia ninggalin sendiri. Dan sendiri. Pergi sendiri dia Benar. nantinya gitu. Karena kita akan mati juga. Ya mati ya. Masya Allah. Hari ini saya banyak belajar juga, banyak belajar juga, brother, dengan Bang Yamin ini. Salut saya gitu kan. Walaupun beliau sukses di bidang transportasi usaha bisnya, tapi beliau risau agamanya itu. Jadi agama ini, Bang, walaupun dia seorang hafiz Quran, pintar mengaji, sedekah haji, segala macam, kalau dia hanya soleh buat dirinya sendiri, agama ini tidak akan tersiarkan, Bang. Iya. Tapi kalau umat muslimnya sudah mulai hilang risau agama, nah ini yang bahaya. Iya. Ya, kita ini bisa memiliki iman muslim karena dulu sahabat, tabiin, ulama-ulama memiliki risau agama. Nah, dengan risau ini agama tersebar. Jadi kita nggak bisa soleh sendirian, hanya untuk diri kita. Iya. Nah, ternyata kita bisa belajar dari Bang Yamin. Walaupun mengejar dunia, tapi risau terhadap agama. Lalu Allah hadiahkan salah seorang karyawannya, Edward, bisa memeluk Islam hari ini. Kita doain mudah-mudahan beliau istiqomah ya, Bang, ya. Istiqomah, iya. Kita juga jadi banyak belajar. Iya. Ya. Nah, tapi ini happy banget, senang banget ya. Wah, senang saya. Ya, bahagia Karena sekali ya. bisa sadarkan kru sendiri gitu. Saya nggak bisa saya dengan kata-kata, memang sangat senang, Masya bangga bisa sadarkan. Saya pun sangat bahagia, Bang. Hari ini saya jumpa bertambah saudara muslim saya. Saya jadi kenal dengan Bang Yamin. Ya. Walaupun saya tidak seibu, tidak seayah dengan abang, tapi memang kita bersaudara. Persaudaraan kita, dalam hati kita ada kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Nah, dengan kalimat ini kita bersaudara, Bang, gitu kan? Ya. Dipertemukan asbab kita berjumpa dengan Edward, yang namanya sekarang sudah jadi Muhammad Ridwan. Ya, mudah-mudahan nanti di akhirat nanti, ya kita lagi di antara jurang antara neraka dan surga, Edward ini bisa manggil kita Bang Yamin katanya. Masya Allah ya. Jadi ya inilah abang kita, Bang Yamin. Buat teman-teman nanti mau yang ada yang dari Jakarta mau ke Bali, boleh tuh naik tuh Bis kita. bisnya Bang Yamin. Cahaya Kembar Jaya. Cahaya Kembar. Cahaya Kembar Gemilang. Gemilang, pengusaha muslim yang soleh. Masya Allah. Ini nih dai-dai kita nanti nih. Bang Yamin, saya terima kasih udah bisa kenal sama Bang Yamin. Siap. Ya, hari ini Sama-sama. tuh banyak pembelajaran. Saya banyak ngobrol. Saya tadinya buta tentang dunia bis, saya jadi bisa ngobrol tentang bis sama abang gitu kan. Oh, mulai wah ternyata asik gitu ya, Masya Allah. Tambah saudara kita. Iya sih. Jadi betul Bang Yamin, kita berjumpa karena Allah, Allah. berpisah karena Karena Allah. Insya Allah.
Mudah-mudahan Bang Yamin sekeluarga diberi juga istiqomah. Amin, Ya, amin. Allah mudahkan rezekinya. Amin. Kita dikuatkan hidayah buat kita. Amin. Kita dibuat lebih mampu amal ya Bang ya. Amin. Sama-sama. Nanti kita sama-sama bantu juga Edward untuk ke depan dia dalam amal-amal agamanya. Kita sama-sama doain. Amin. Terima kasih banyak Bang Edward, Bang Yamin. Nanti kita jumpa lagi insya Allah kapan-kapan ada waktu umur panjang. Pengen saya ngobrol lagi tentang suksesnya Bang Yamin di dunia perbesan ini gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak Bang Yamin. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa naik bis saudara muslim kita, yaitu bis Cahaya Kembar Gemilang. Cahaya CKG. Kembar Gemilang CKG Jakarta Bali. Nah, mau soleh naik pengusaha bis yang soleh. Amin. Waktu sholat terjaga di situ. Sopirnya soleh-soleh, baik-baik. Kita jumpa lagi nanti di bis Cahaya Kembar Gemilang. Gemilang. Bye. Assalamualaikum. Buya ini mau syahadat lagi Buya. Mau syahadat lagi. Ini mau kali. Jam apa benar? Target saya sedikit. Ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah. Masya Allah. Orang yang mengajak orang lain ke jalan Allah, ke jalan yang benar, ajakannya itu ucapan terbaik. Mudah-mudahan kita selalu di jalan orang yang terbaik. Amin. Seperti di dalam berdakwah di jalan Allah. Amin. Dan matinya dalam dakwah. Amin dan husnul khatimah. Amin. Amin. Iya. Amin. Insyaallah. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب